This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga, Bu. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik, Bu. Walaupun belum bisa bertatap muka langsung, kita harus tetap semangat mengikuti pelajaran. Baik, sebelum memulai pembelajaran ini, Ibu minta anak-anak yang belum mengaktifkan kameranya, silahkan untuk mengaktifkan. Nah, apakah udah? Sudah Ibu. Seperti biasa, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Desti sebagai ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum belajar, marilah kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk absensi hari ini, nanti di akhir pembelajaran, ketua kelas tolong catat siapa saja yang hadir dan laporkan ke Ibu setelah pembelajaran selesai ya. Baik, Bu. Oke, sekarang silakan anak-anak siapkan buku dan alat tulisnya, dan Ibu harap kalian bisa menyimak dan memahami materi pelajaran kali ini. Oke, langsung saja ya, untuk mengefektifkan waktu, kita review dulu nih, apa sih yang kita pelajari di minggu sebelumnya? Masih ingat gak semuanya? sejarah perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar, Bu. Nah, betul ya. Di minggu lalu kita belajar sejarah, perumusan, dan penetapan Undang-Undang 1945. Kalian sudah paham ya? Di minggu sebelumnya kita sudah bahas semuanya. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian bisa memahami isi dan makna alinea pertama hingga alinea terakhir dari pembukaan UUD 1945. Nah, tentunya anak-anak sudah sering ya mendengarkan pembacaan dari pembukaan Undang-Undang 1945 ini. Nah, namun apakah kalian sudah tahu nih makna dari pembukaan UUD 1945? Ada yang tahu? Belum ya. Nah, baiklah, langsung saja nih kita masuk ke materinya. Sebelum itu, Ibu akan share dulu nih PPT-nya. Sudah ada? Sudah, Ibu. Nah, slide selanjutnya. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 atau disingkat dengan UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis di Indonesia. Di dalam UUD 1945 ini juga mengandung makna yang penting yang harus kita pelajari. Nah, dalam pembukaan UUD 1945 ini juga memiliki 4 alinea yang masing-masing memiliki makna. Nah, langsung saja nih kita masuk ke alinea pertama. Sebelum memahami makna yang ada di dalam alinea pertama, Ibu minta satu orang nih coba membacakan isi alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sok, silahkan siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, Desi, silahkan Desi. Isi alinea pertama yaitu bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Desi. Jadi itu ya isi pembukaan alinea pertama, yaitu berada paling atas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
yang isinya sesuai yang telah disampaikan oleh Desi. Slide selanjutnya. Nah, alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menjelaskan nih pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi bagi semua bangsa yang bersifat universal. Nah, alinea ini memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Objektif artinya penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajah juga tidak sesuai dengan keadilan karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Nah, selain itu manusia juga diperlakukan secara tidak adil seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta perbedaan dan hak dan kewajiban. Nah, jadi inilah ya yang menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, semua negara atau sebuah bangsa pasti setuju bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, kalian setuju nggak nih kalau penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan? Setuju, Setuju atau Bu. tidak? Nah, pastinya kalian juga setuju ya. Setuju. Nah, selanjutnya kita masuk ke alinea kedua. Nah, alinea kedua ini yaitu dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, sebelum Ibu menyampaikan isi makna yang terdapat dalam UUD 1945 ini, apakah ada yang mau nih menjawab apa sih makna yang terdapat di alinea kedua ini? Sok, siapa yang berani? Oke, diem ya, berarti kalian minta ditunjuk nih. Coba Ibu minta Ulpa, silakan Ulpa. Ulpa ada? Iya, hadir Ibu. Oh, silakan Ulpa jawab. Iya. Iya. Setahu Ulpa, makna dari alinea kedua itu kan ada 3 ya Bu ya. Nah, yang pertama itu bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang tepat, yaitu kemerdekaan. Nah, kemudian makna yang kedua, bangsa Indonesia itu menghargai dan menghormati para pahlawan bangsa yang telah mengantarkannya ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Nah, kemudian adapun makna yang ketiga adalah bahwa kemerdekaan bukan merupakan akhir perjuangan bangsa Indonesia, melainkan itu hanya suatu jembatan untuk menuju terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu suatu keadaan masyarakat yang adil dan makmur. Itu Bu, isi makna alinea kedua. Ya, terima kasih Ulpa. Bagus ya jawaban dari Ulpa. Tadi Ulpa menjawab bahwa makna alinea kedua ini yaitu perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang tepat, yaitu kemerdekaan. Dan Ulpa juga menjawab bahwa kemerdekaan ini bukan merupakan akhir perjuangan bangsa Indonesia, melainkan hanya suatu jembatan untuk menuju terwujudnya cita-cita bangsa. Nah, yaitu suatu keadaan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, Ibu sedikit menambahkan ya dari jawaban Ulpa, yaitu bahwa alinea kedua ini menunjukkan nih bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Artinya, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan dan menyatakan kemerdekaan. Selain itu, kemerdekaan juga harus diisi nih dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke alinea ketiga. Alinea ketiga yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, dari alinea ketiga ini yaitu mengandung makna bahwa pengukuhan makna dari proklamasi yang luhur, makna tersebut yaitu didorong dari motivasi spiritual yang luhur. Artinya kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Indonesia tidak akan merdeka.
Selanjutnya kita masuk ke alinea keempat. Jadi ini ya, alineasi keempat, kalian silahkan baca terlebih dahulu. Nah, apakah ada yang tahu nih, apa makna dari alinea keempat ini? Saya, Bu. Desti ya? Iya, Bu. Ya, silahkan Desti. Menurut saya, makna dari alinea keempat itu tertuju kepada pembentukan suatu pemerintahan negara yang isinya adalah perihal tujuan negara, perihal diadakannya undang-undang dasar, dan perihal bentuk negara, perihal asas, atau dasar kerohanian, atau falsafah negara, Bu. Oke, terima kasih Desti. Bagus ya jawaban dari Desti, bahwa alinea keempat ini mengandung tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke hubungan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, silakan nih kalian pahami dulu terlebih dahulu isi proklamasi ini. Apakah sudah? Sudah belum nih memahami isi proklamasi? Nah, sudah ya. Sebelum Ibu menjelaskan, di antara kalian nih, apakah ada yang mau menjawab? Menurut anak-anak, apa sih hubungan antara Undang-Undang 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan? Ayo, silakan siapa yang mau menjawab? Ayo nih, siapa yang berani? Punten Bu, bisa diulang pertanyaannya Bu? Nah, apa sih hubungan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan? Apakah suara saya terdengar Bu? Ya, terdengar. Siapa ini Tiara ya? Tiara, apa kamu menjawab? Oke, kalau tidak yang menjawab, Ibu langsung ya jelaskan apa sih hubungan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. Nah, jadi hubungannya yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 ini adalah pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan. Proklamasi pembukaan Undang-Undang 1945 ini adalah deklarasi kemerdekaan Indonesia yang memuat cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi ini tidak akan mempunyai arti nih tanpa deklarasi, sebab tujuan proklamasi menjadi semata-mata hanya kemerdekaan. Sebaliknya, deklarasi baru mempunyai arti nih dengan adanya proklamasi yang melahirkan kemerdekaan sebagai sumber terbentuknya NKRI. Selanjutnya, nah, hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 dapat dilihat nih dari pernyataan kemerdekaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam pembukaan UUD 1945. Nah, yaitu pada alinea pertama, pembukaan UUD 1945 ini berisi alasan pernyataan proklamasi kemerdekaan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajah tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan perkeadilan. Pada alinea kedua berisi perjuangan untuk kemerdekaan. Sedangkan dalam alinea yang ketiga
yaitu menjelaskan bahwa adanya motivasi moral dan motivasi material bangsa Indonesia yang menyatakan kemerdekaannya. Jadi hubungan pembukaan UUD 1945 ini dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu mempunyai korelasi yang jelas. Nah, sampai di sini apakah anak-anak semuanya sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan nih? Ayo silakan yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Saya, Bu. Ini siapa ini? Ayu. Ayu. Ya? Oh, iya, Ayu silakan. Izin bertanya ya, Bu. Kan di awal pembahasan Ibu telah menjelaskan bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat penting. Yang ingin saya tanyakan yaitu kenapa sih Undang-Undang Dasar 1945 itu penting bagi rakyat Indonesia? Oke. Terima kasih Ayu, pertanyaannya bagus ya, pertanyaan dari Ayu. Nah, sekarang Ibu akan menjawab nih, kenapa sih pembukaan UUD 1945 menjadi elemen penting untuk bangsa Indonesia? Pembukaan UUD 1945 ini disebut sebagai cita-cita hukum dan moral yang ingin dicapai Indonesia. Pembukaan UUD 1945 ini juga mempunyai kedudukan yang sangat melekat dan tetap bagi bangsa Indonesia. Setiap alinea pada pembukaan UUD 1945 ini juga memiliki makna atau nilai yang terkandung. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, bahwa makna itulah yang ingin dijunjung tinggi agar cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat tercapai. Jadi begitu ya Ayu jawabannya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama Ayu. Apa masih ada yang ditanyakan? Atau cukup? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita ya. Kita langsung kepada kesimpulan dari materi kali ini. Silahkan yang mau menyimpulkan materi tentang alinea pembukaan. Saya, Bu. Denny ya? Iya, Ibu, betul. Ya, silahkan Denny. Ya, sebelumnya terima kasih, Ibu. Jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi bagian penting untuk bangsa Indonesia. Selain itu juga disebut sebagai cita-cita hukum dan moral yang ingin dicapai Indonesia. Selain itu, UUD ini mempunyai kedudukan yang melekat pada diri setiap bangsa Indonesia, tentunya bagi warga negara, dan setiap alinea pada pembukaannya memiliki makna atau nilai-nilai yang terkandung. Nah, pembukaan ini juga merupakan deklarasi kemerdekaan Indonesia yang memuat cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena proklamasi kalau tidak akan mempunyai arti tanpa deklarasi, sebab tujuan proklamasi menjadi semata-mata hanya kemerdekaan. Cukup, Ibu. Oke, bagus ya Denny. Terima kasih Denny atas kesimpulannya. Denny pandai nih menyimpulkan materi pertemuan kali ini. Nah, kita masuk slide selanjutnya nih. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini nih, seperti biasa Ibu akan ngasih kalian tugas ya. Nah, tugasnya kalian isi pertanyaan ini sesuai yang Ibu jelaskan tadi. Siap anak-anak? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Siap, Ibu. Nah, terakhir dikumpulkan besok ya, jam 1 siang, dikolektif oleh ketua kelas dan kirimkan ke Ibu via email ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, Sudah, Bu. terima kasih ya atas partisipasinya untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa kerjakan tugasnya tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.